Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Dan kita masih di jilid 3C ya. Kali ini kita akan membahas di tema 6, energi dan perubahannya. Latihan soal subtema 2 ya di halaman 147 sampai dengan 148 ya. Jadi untuk tema 5 dan juga tema 6 mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 2 sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, playlistnya Bu Pena kelas 3. Oke adik-adik semua, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu latihan soal subtema 2 di halaman 147 ya. Kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2. Di sini ada sebuah tag untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4 ya. Kita dengarkan ya. Energi sendiri tidak dapat diciptakan maupun dihilangkan, akan tetapi energi dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Perubahan energi terjadi ketika adanya perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Terdapat berbagai bentuk energi yang ada di lingkungan sekitar, diantaranya energi panas, energi listrik, energi gerak, energi bunyi, dan lainnya. Banyak peralatan rumah tangga yang memanfaatkan terjadinya perubahan energi untuk dapat digunakan oleh manusia. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dimanfaatkan oleh alat setrika, kompor listrik, oven, dan microwave. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada alat pengadu adonan atau mixer, mobil mainan, dan kipas angin. Contoh perubahan energi lainnya yaitu terjadi pada bola lampu, layar televisi yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Itu ya adik-adik bacaannya. Sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Peralatan rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi listrik ke energi panas adalah Ini jawabannya adalah yang C ya, oven dan setrika, dari listrik ke panas. Kalau yang A, kipas angin dan kompor listrik, itu kipas angin dari listrik ke gerak ya, karena diminta tadi adalah dari listrik ke panas, berarti salah. Kemudian ini ada lampu dan televisi, tadi juga salah karena lampu itu adalah dari energi listrik ke energi cahaya. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang C. Nomor 2. Perubahan energi yang terjadi pada bola lampu adalah ya dari energi listrik menjadi energi cahaya ya adik-adik semua, tadi di bacaan juga sudah ada. Silahkan mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Ini jawabannya energi listrik menjadi energi cahaya. Nomor 3, berdasarkan teks tersebut energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya ya. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, itu hukum kekekalan energi ya adik-adik semua. Nanti kalau kalian sudah masuk di SMP atau SMA akan dijelaskan tentang hukum kekekalan energi ya. Kemudian nomor 4, tuliskan kata-kata penting dari teks tersebut. Oke, di sini sudah saya tulis ya di selembar kertas ya. Jadi kata-kata pentingnya itu ada energi, kemudian energi panas, energi listrik, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut ya. Ini ada lumayan banyak ya adik-adik, sudah saya tuliskan di sini. Kalau terlalu cepat mungkin nanti bisa di pause terlebih dahulu untuk disalin. Jadi informasi yang pertama itu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk energi lain. Kemudian informasi yang kedua, terdapat berbagai bentuk energi di lingkungan sekitar, diantaranya energi listrik, energi panas, energi gerak, dan energi bunyi. Informasi yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya ada setrika, oven, kompor listrik. Kemudian informasi yang keempat ya adik-adik ya. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya adalah kipas angin dan juga mixer ya. Ada lagi sebenarnya mungkin blender, tapi karena di bacaan tadi tidak ada ya, hanya 2 contoh. Dan yang terakhir, perubahan energi listrik menjadi cahaya, contohnya ada bola lampu dan juga layar televisi ya. Itu adik-adik semua untuk soal nomor 5 ya. Oke, mungkin yang masih terlalu cepat ini saya
perlihatkan ya, kalau mungkin mau di pause terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada matematika ya adik-adik semua. Matematika kita mulai dari nomor 1. Ibu sedang membuat kue di dapur untuk ulang tahun Fitri. Kue itu dimasukkan ke oven pada pukul 10.25 atau jam 10 lebih 25 menit ya. Kue yang dibuat ibu telah dikeluarkan dari oven setelah 1 jam 10 menit. Jadi kue akan dikeluarkan dari oven pada pukul, nah ini ya. Jadi dimasukkan pukul 10 lebih 25 ya. Kemudian dikeluarkan dari oven setelah 1 jam 10 menit. Nah, berarti pukul berapa dikeluarkannya? Kita tambahkan ya, jam 10 lebih 25 ditambah 1 jam 10 menit. Ini saya buat susun ke bawah ya, supaya lebih enak. Jam 10 lebih 25 ditambah 1 jam 10 menit atau 01.10 ya. 5 tambah 05, 3 tambah 1, 2 tambah 1, 3 ya. Ini menitnya, kemudian jamnya dari jam 10 ya. Ditambah 1 jam, berarti 0 tambah 1, 1 ya. Ini satunya turun. Nah, berarti dikeluarkan dari oven pada pukul 11 lebih 35 menit ya. Itu jawaban untuk nomor 1 yang B ya adik-adik. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Semua pakaian yang dijemur ibu telah kering pada pukul 12.50. Pakaian tersebut kering setelah dijemur selama 4 jam. Pakaian mulai dijemur pukul, nah ya ini tadi. Jadi keringnya pukul 12 lebih 50 menit lah. Kemudian dijemurnya selama 4 jam. Maka mulai dijemur tinggal kita kurangkan ya. 12.50 dikurangi dengan 4 jam ya. 04.00 berarti ini 0 ya. 5 dikurangi 0,5 ini untuk menitnya. Kemudian jamnya 2 dikurangi 4. Nah tidak bisa ya. Maka kita pinjam depannya jadi 12. 12 dikurangi 4 hasilnya adalah 8 ya. Jadi pakaian mulai dijemur adalah pukul 08.50 ya. Saya tuliskan di sini ya, berarti 08.50 atau pukul 8 lebih 50. Nomor 3, ayah mulai menonton televisi pukul 12.30. Ketika Fitri terbangun dari tidur siang pukul 14, televisi masih menyala. Kemudian Fitri mematikan televisi tersebut karena ayah tertidur. Jadi televisi tersebut menyala selama titik-titik jam, titik-titik menit ya. Oke, di sini saya tuliskan ya adik-adik ya. Saya coret-coret di sini. Jadi tadi di situ mulai menonton televisinya pukul 12 lebih 30 dan ketika Fitri terbangun dari tidur siang itu pukul 14 televisinya masih menyala ya. Ditanyakan televisi menyala selama, lah kita kurangkan ya. Dari pukul 14 ya, dari pukul 12.30 sampai pukul 14 ya, kita kurangkan, berarti pukul 14 dikurangi 12.30. Oke, 0 dikurangi 00, kemudian 3 dikurangi 10, 0 dikurangi 3 tidak bisa ya, kita pinjem 1 dari jam, berarti di sini jadinya adalah 60 menit. Nah kalau ini 60 menit, ini jamnya dikurangi 1 jam, berarti tinggal 13 ya, pukul 13. Oke. Nah, berarti 6 dikurangi 3 ya. 6 kurangi 3 itu hasilnya adalah 3. Oke ya. 30 menit. Kemudian di sini tinggal 3 ya adik-adik tadi jamnya. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Lah ini 1 kurangi 1 0 ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 1 jam 30 menit ya, ini jamnya, ini menitnya. Oke, jawaban untuk nomor 3 adalah 1 jam 30 menit. Ini jamnya berarti 1 jam, menitnya ini 30 menit ya. Seperti ini ya adik-adik untuk yang nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. 4 buah baterai bekas digunakan untuk menyalakan robot mainan. Robot mulai dimainkan pukul 4.25 dan berhenti karena energi baterainya habis. Setelah dimainkan selama 1 jam 35 menit. Pukul berapa robot tersebut kehabisan energinya? Berarti kita tambahkan ya. Jadi dari pukul 4 lebih 25 ditambah 1 jam 35 menit. Oke, kita susun ke bawah lagi ya adik-adik. Ya ini kita tambahkan, berarti 5 tambah 5 0 ya. Kemudian 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 ya berarti 6. Nah ini berarti 6 ya. 60 menit ya. 60 menit ini sebenarnya 1 jam ya adik-adik. Oke. Kemudian ini 4 tambah 1 5 ya. 5 jam 60
menit ya, pukul 5 lebih 60 atau sama dengan pukul 6 ya, 06.00 karena 60 menit itu 1 jam. Jadi robot tersebut kehabisan energi baterai pada pukul 6 tepat ya. Oke, kita tuliskan di sini berarti jawabannya adalah 06.00 ya. Jadi pukul 6 tepat ya. Oke, kita lanjut ke muatan SBDP ya, Adik-adik. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan lah. Perasaan kelembutan yang C. Nomor 2, tarian dengan musik bertempo cepat biasanya gerakan penarinya adalah kuat. Jawabannya yang A. Nomor 3, apa perbedaan gerak kuat dan gerak lemah ya? Ini sudah saya tuliskan ya. Gerak kuat itu adalah gerak tarian yang diiringi lagu dengan tempo cepat dan bersemangat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak tari yang diiringi lagu dengan tempo lambat dan juga lembut ya. Itu ya Adik-adik. Sekarang kita ke nomor 4. Tuliskan masing-masing 2 gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian ya. 2 gerak kuat dan 2 gerak lemah di sini sudah saya tuliskan ya. Ini gerak kuat contohnya pada lagu Menanam Jagung ya. Biasanya kan diiringi dengan tarian ya di lagu Menanam Jagung itu adalah yang pertama mencangkul. Ini Pak Tani ya, pada saat mencangkul tentunya gerakannya harus kuat ya. Kemudian yang kedua, pada saat berangkat ke kebun dengan membawa cangkul di pundak ya, dengan penuh semangat Pak Tani tentunya. Kemudian untuk gerak lemah, ini masih di lagu Menanam Jagung ya, tariannya tentunya Pak Tani berangkat ke kebun itu bersama Ibu Petani ya. Ibu Petani pada saat menanam benih ya, itu seorang wanita tentunya lebih berhati-hati ya menanam benihnya. Kemudian yang kedua, pada saat berangkat ke kebun sambil membawa biji jagung ya, itu Ibu Petani juga tentunya gerakannya lebih lembut ya dibandingkan gerakan dari Pak Tani ya. Itu adik-adik semua. Sekarang ke muatan pelajaran terakhir yaitu muatan PPKN nomor 1. Sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak lahir dan harus kita dapatkan disebut dengan hak. Nomor 2, pendingin ruangan di ruang tamu rumahmu menyala sedangkan ruang tamu itu kosong. Kamu sebaiknya mematikannya ya untuk menghemat energi. Nomor 3, tuliskan 2 contoh hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Hak dan kewajiban. Haknya terlebih dahulu ya. Bebas dalam menggunakan energi, kemudian yang kedua adalah terhindar dari kelangkaan energi. Sedangkan kewajibannya dalam menggunakan energi yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijak. Yang kedua, kita harus menghemat penggunaan energi. Itu ya adik-adik semua. Untuk nomor 3, sekarang ke soal terakhir, nomor 4. Apa manfaat menghemat energi? Banyak sekali ya manfaat dari menghemat energi. Di sini saya tuliskan 3 ya. Yang pertama akan menjaga sumber daya alam ya. Jadi kalau kita menghemat energi ya, kalau kita hemat tentunya sumber daya alam juga akan terjaga. Misalnya minyak bumi ya, kalau kita menggunakan hemat pastinya dia tidak akan cepat habis itu ya. Yang kedua mengurangi polusi ya, jelas ya. Misalnya kita kalau jarak dekat kita jalan kaki atau mungkin sepeda ya, naik sepeda tidak naik mobil atau naik motor tentunya polusi juga akan berkurang ya. Kemudian yang ketiga menghemat uang dan mengurangi pengeluaran, jelas ya. Misalnya tadi kalau misalnya kita jarak dekat dengan berjalan kaki tentunya lebih murah ya, tidak menggunakan bahan bakar ya. Dibandingkan kalau kita naik motor atau mobil pasti kita menggunakan bahan bakar, entah itu bensin atau apa, itu juga akan menambah pengeluaran ya. Itu adik-adik semua untuk yang muatan PPKN ya. Oke. Jadi sudah kita bahas ya latihan soal subtema 2 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan untuk pembahasan video kami sebelumnya bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang adik-adik semua lakukan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.